Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Gimana nih guys kabar kalian? Nah, kali ini aku akan bercerita lagi nih tentang alur film Space Time Rift episode pertama dan kedua. Mari kita masuk ke alurnya. Kisah diawali dengan legenda mitologi kuno tiga dunia. Menurut legenda, pada zaman dahulu kala, banyak iblis yang ingin menghancurkan dunia manusia. Saat itu juga ada seorang pahlawan yang menghentikan serangan iblis dan menyegel para iblis di dunia yang bernama Rift. Segel tersebut dilindungi oleh dua sosok makhluk mitologi. Kita pindah di dunia manusia. Perkenalkan, dia adalah Yifan Lin, biasanya dipanggil Yifan. Ia adalah seorang pembuat manhwa. Di tempat lain di Mingsan University telah terjadi sebuah ledakan energi yang sangat besar. Dalam ledakan tersebut terdapat 3 ledakan energi kecil yang saling berterbangan. Energi berwarna hijau masuk ke dalam tempat sampah. Energi berwarna kuning masuk ke kamar Yifan. Dan energi berwarna biru entah terjatuh di mana. Lalu setelah energi itu masuk ke dalam kamar Yifan, tiba-tiba saja ada sebuah portal dimensi yang menarik Yifan masuk ke dalam portal itu. Saat sudah masuk ke dalam portal, seketika ia pindah dunia. Dunia tersebut bernama Dunia Rift, yang mana Dunia Rift terdapat banyak monster dan iblis. Di sini Yifan berubah bentuknya menjadi sosok karakter seperti yang ia buat di manhwa. Karena hal tersebutlah ia malah senang, karena ilustrasi yang ia gambar kini menjadi kenyataan. Di tengah kegembiraan itu, ada sosok monster yang akan menyerang dia. Karena Yifan ini tidak memiliki senjata, dengan mudah monster itu akan membunuhnya. Namun keberuntungan sedang berpihak kepada Yifan. Ia diselamatkan oleh seseorang bernama Hang Lu. Ia merupakan sosok pembunuh monster terkuat di dunia Rift. Saat Yifan akan kabur, tiba-tiba saja ia dikejar oleh cahaya berwarna kuning. Ternyata cahaya itu merupakan sebuah pedang. Karena Yifan ini belum mengetahui cara memakai pedang dengan baik dan benar, ia malah lari ketakutan karena dikejar oleh iblis. Saking ketakutannya, ia malah memanjat pohon. Dan dengan mudahnya, monster dapat menghajar Yifan. Namun siapa sangka, lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada Yifan, yang mana pedang yang ia bawa melambung tinggi dan jatuh tepat mengenai sang monster, yang mengakibatkan monster itu tewas seketika. Setelah kejadian itu, kita pindah ke dunia manusia. Terlihat Yifan tertidur di sebuah halte bus. Ia dibangunkan oleh tukang sapu jalanan. Ia pikir kejadian ia membunuh monster adalah sebuah mimpi. Tak lama datanglah sebuah makhluk, yang mana makhluk tersebutlah yang menyegel dunia Rift. Ia bernama Jili-Jili. Ia pun bahagia karena ia pikir yang tadi adalah sebuah mimpi ternyata adalah kenyataan. Ia bangga karena kini ia menjadi seorang pahlawan. Di sisi lain, tukang sapu jalanan yang melihat Yifan menari-nari bahagia, ia pikir dia sudah gila karena ia berbicara dengan seekor anjing. Setelah itu, Jili-Jili dibawa ke kosan Yifan. Ia memberi makan Jili-Jili makanan kucing karena ia pikir Jili-Jili ini adalah seekor kucing. Hal tersebut membuat Jili-Jili ini marah karena hewan mitologi penjaga segel dianggap sebagai seekor kucing. Ia pun menjelaskan kembali jika ia adalah hewan suci mitologi penjaga segel 3 dunia selama jutaan tahun. Ketika itu, Jili-Jili sudah memberikan sebuah pedang yang dibawa oleh Yifan. Seharusnya Yifan gunakan untuk melawan para monster yang ada di dunia Rift. Karena kini para monster mulai merusak segel 3 dunia, yang mengakibatkan segel ini semakin lemah. Di sini Yifan masih bingung dengan dunia Rift. Jili-Jili pun menjelaskan jika dunia Rift muncul akibat dari ketidakseimbangan energi antara energi dunia dengan energi lain. Yifan kini juga memiliki kelebihan, yaitu ia bisa melihat monster dan binatang astral yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ditambah lagi, kini Yifan memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Jadi kini Yifan memiliki tugas, yaitu masuk ke dalam dunia Rift dan mengalahkan para monster. Mendengar hal tersebut membuat Yifan merasa bahagia, karena kini ia menjadi pahlawan.
Namun di tengah bahagianya, tiba-tiba ia ditelepon oleh bapak kos yang akan menagih uang tunggakan kos selama 5 bulan. Hal itu membuatnya sedih dan memikirkan cara untuk mendapatkan uang tambahan. Setelah itu, Yivan menyimpan kembali HP-nya. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja HP-nya menginstal sebuah aplikasi tanpa ia sadari. Di tempat lain terlihat Hang Lu di dunia manusia. Ia adalah seorang yang kaya raya. Ia adalah sosok yang menyelamatkan Yivan di dunia Rift sewaktu akan dihajar oleh monster. Saat itu, ia nampak membuka sebuah aplikasi chat group yang mana isinya adalah orang-orang terpilih yang dapat melawan monster di dunia Rift. Saat membuka aplikasi, ia merasa kesal karena monster kepala kambing yang ia incar selama ini sudah terbunuh oleh Yivan, yang mana pada saat itu Yivan sudah masuk ke dalam grup. Hal tersebut membuat Hang Lu semakin kesal dan melempar HP-nya. Di tempat lain, Yivan sedang bekerja menjadi pengantar makanan. Namun tiba-tiba saat di jalan, ia melihat banyak binatang roh yang berkeliaran. Bahkan ia sampai membuat kekacauan di kota hanya untuk menyelamatkan binatang roh yang akan ditabrak oleh mobil. Padahal manusia biasa tidak dapat melihat binatang ini. Jadi binatang roh akan menjadi transparan jika tertabrak dengan benda di bumi. Yivan yang dianggap gila oleh manusia pun sampai masuk berita. Karena Yivan membuat kekacauan di dunia manusia, akhirnya ia dipanggil oleh hakim dunia Rift, yang mana ia hampir melanggar seluruh peraturan yang ada di sana. Yivan pun bingung dengan tuduhan yang diberikan kepadanya. Bahkan ia juga kaget jika kini di HP-nya telah terinstal sebuah aplikasi. Karena ia benar-benar tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, hakim pun memberikan keringanan hukuman, yaitu berupa denda. Saat hakim membacakan identitas Yivan, mereka malah salah fokus terhadap binatang roh miliknya, yang mana mereka pikir binatang penjaga segel adalah binatang yang sangar. Namun ternyata sangat unyu-unyu. Hal tersebut membuat Jili-Jili marah kepada Yivan. Setelah itu, Yivan dan Jili-Jili pergi ke kota orang-orang terpilih. Di sana awalnya Yivan ini dianggap gila oleh orang-orang di sana. Namun saat ia bilang ia adalah pendekar pedang, seketika semua orang mengaguminya. Ternyata berita mengenai ia membunuh monster telah tersebar luas. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menantang Yivan untuk menghancurkan batu giok yang ada di sana. Ia pun menerima tantangan itu. Namun sayang, ia malah gagal. Seketika itu, ia ditertawakan oleh orang-orang yang ada di sana. Nah, keberuntungan terjadi lagi kepada Yivan. Saat itu, ia mengarahkan pedang miliknya ke arah batu giok. Batu tersebut seketika retak. Awalnya semua orang menertawakan, kini malah mengagumi kehebatan Yivan. Saat pedang sakti milik Yivan terlepas dari genggamannya, ada sosok energi kegelapan yang masuk ke dalam pedang milik Yivan. Pada malam harinya, Yivan dan Jili-Jili pergi ke Mingsan University karena Yivan ini ingin mencari senjata. Namun di sini Jili-Jili kesal dengan Yivan karena ia tidak pergi ke dunia Rift untuk mengalahkan para monster dan malah mencari senjata di tong sampah. Di tempat lain ada sosok yang sedang menyatukan pedang. Ternyata pedang tersebut adalah pedang yang sedang dicari oleh Yivan. Saat pedang akan disatukan, tiba-tiba saja muncul cahaya hijau yang mengakibatkan portal ke dunia Rift terbuka. Monster yang akan ia lawan adalah monster kepiting. Awalnya ia meremehkan monster kepiting ini karena wujudnya sangat kecil. Namun siapa sangka, kepiting kecil tersebut berubah menjadi raksasa. Pertarungan pun terjadi. Di sini Yivan mulai terpojokan karena mendapatkan serangan dari kepiting raksasa. Ditambah lagi, kini pedangnya patah menjadi 2 bagian. Dan lagi-lagi, keberuntungan terjadi kepada Yivan. Ia ditolong oleh seseorang, yang mana orang tersebut merupakan sosok wanita cantik. Ia adalah peri tulang. Hanya dengan sekali serangan, ia dapat mengalahkan monster kepiting. Setelah kejadian itu, Jili-Jili merasa kesal karena rencana yang ia buat gagal semua. Jadi Jili-Jili ini memilih Yivan untuk dikorbankan sebagai penguat segelnya. Namun karena Yivan ini merupakan orang yang memiliki keberuntungan tingkat tinggi, mengakibatkan Jili-Jili ini kesal. Bahkan ia yang menaruh energi kegelapan di pedang milik Yivan. Dan kini pedang Yivan telah terbelah menjadi 2 akibat melawan monster kepiting. Namun secara ajaib pedang tersebut dapat menyatu kembali.
Nah, buat yang penasaran, tunggu kelanjutan dari Space Time Rift episode ketiga dan keempat hanya di channel Devina Story. Xie xie!